Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,16%. Dengan total market cap mencapai di 1,6 triliun US dollars. Dengan Bitcoin dominance yang kembali turun sebesar 0,37% dan volume turun sebesar 23,18%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 1,66% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia sekarang di angka 42.151. Bahkan kemarin dia sempat sedikit di bawah dari 42.000 ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sedikit lebih besar di angka 1,86% dan sekarang ada di angka 2.246. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sekitar 2%-an, XRP nyaris 3%, Solana hari ini melawan arah malah dia rally sebesar 3,62% dan yang lain mungkin cukup unik adalah AVAX, dia rally sebesar 4,26%. Nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto tentunya ya. Nah, di sini bentuknya bisa macam-macam, bisa analisa, bisa news dan juga memes. Jadi buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshi_crypto_indo ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke economic calendar, geser ke GMT plus 7 seperti biasa. Dan untuk hari ini adalah hari Sabtu. Jadi seperti biasa hari Sabtu ini memang newsnya ada, tapi biasanya hanya bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita hari ini bisa lebih fokus ke TA. Untuk hari Minggunya biasanya lebih parah, nggak ada event ya, hari libur biasanya ya. Oke, jadi minggu ini bisa dibilang sudah selesai ya. Untuk news-news penting udah nggak ada lagi, kita tunggu sampai minggu depan. Selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari Amrik, di mana Gary Gensler ya sepertinya mulai melunak dalam pandangan dia terhadap Bitcoin ETF ya sejak Grayscale nih ya. Jadi gini, buat lo yang tahu dan ngikutin terus DCWT, kemungkinan besar tahu bahwa gue sudah pernah bahas ya di beberapa bulan lalu. Grayscale ini menuntut SEC ya, menuntut SEC untuk mengubah ruling dia mengenai Bitcoin ETF spot dia, di mana dia itu kan mengubah ya, mau apa, mengubah dari yang Grayscale apa namanya, kayak semacam apa ya bisa dibilang ya, bukan ETF ya, tapi kayak masuknya apa itu ya, Grayscale ya GBTC lah ya, kita sebutnya GBTC. Dia ingin dia ubah menjadi spot ETF Bitcoin. Waktu itu ditolak ya, tapi dia sue, dan setelah disu hasilnya apa ya, SEC tidak banding. Jadi ya kita bisa lihat di sini ya, sepertinya Gary Gensler mulai mengeluarkan ini ya, mulai mengeluarkan bendera putih dan mulai mengokekan bahwa possibility untuk Bitcoin ETF di approve semakin besar ya. This is good overall ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin soal teori halving ya. Nah, ini juga berhubungan dengan teori 28 November juga. Dimana kita sudah gue bahas ya, dari kemarin di bulan November kita itu sudah masuk ke dalam satu tahap baru, yaitu adalah masa-masa preparation atau masa-masa persiapan ya. Dimana tahun hijau ini adalah tahun akumulasi, tahun biru tahun persiapan, dan tahun merah adalah tahun menuju all time high, kuning dia masuk ke dalam bear market lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia ini sudah bikin satu cheat sheet-nya ya, di mana di masa-masa dia ketemu bottom itu adalah masa-masa depression ya. Di mana masa-masa depression ini adalah di mana orang-orang itu ngomong, "Wah, Bitcoin bakal ke nol," ya. Dulu kan ada tuh ya, satu nabi finansial yang katanya memprediksikan Bitcoin akan ke nol, fundamental nol ya. Ternyata bukannya ke nol malah naik 100% lebih ya. Nah, tetapi setelah itu kita masuk ke fase disbelief, di mana orang-orang nggak percaya ya. Ah, ini cuma ini doang ya, ngepam dikit doang ya, bull trap, bull trap. Nanti turun lagi, tetap sabar di angka misalkan 10.000, ada yang bilang 1.000 gitu ya. Ya, pokoknya mirip-mirip seperti dulu di atas bilangnya 1 juta, 2 juta. Nah, sekarang kebalik. Waktu di bawah bilangnya, wow, 1.000, 10.000 gitu ya. Nah, sekarang kita ini sudah mulai memasuk ke fase hope ya. Nah, fase hope ini adalah fase di mana orang-orang mulai ada kepercayaan nih. Wah, kayaknya kali ini beda nih. Jangan-jangan kali ini benar-benar masuk ke dalam bull market baru ya. Makanya kalau lihat sekarang media, orang-orang di Twitter, di IG gitu ya, semakin lebih bullish dibanding di tahun akumulasi ya.
Nah, tetapi ya di masa-masa hoop ini seringkali terjadi apa? Koreksi ya. Di sini koreksinya gila, nyaris setengahnya 50% ya. Di sini nggak terlalu lah ya. Di sini juga terjadi koreksi. Jadi lagi-lagi biasanya ya memang gitu, market itu suka kayak bermain-main sama perasaan kita gitu ya. Mungkin buat lu yang jomblo hafal lah rasanya ya dimainin perasaannya ya. Nah, ini mirip-mirip ya. Saat kita mulai ada hope, biasanya terjadi sedikit koreksi ya. Nah, koreksi ini biasanya membuat kita bergetar nih. Aduh, benar nggak ya, Bull? Ya. Nah, tetapi pas dia udah drop dan rally lagi, disitulah kita benar-benar believe. Sayangnya, saat kita benar-benar believe, di situ sudah nggak the best place to buy. Gitu, karena sudah mendekati ke tahun all time high gitu. Masih bisa profit tapi not the best. Jadi makanya kalau menurut gua dari kapan? Dari sekarang akumulasinya ya. Jadi jangan sampai lupa kalau ada orang nanya kapan nih beli BTC, kapan beli kripto? Mulai dari sekarang. Jangan sampai udah masuk ke tahun merah atau tahun all time high gitu ya. Nah, sekarang kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dengan sangat jelas ya sesuai dengan pembahasan kemarin. 43.258 menjadi resisten dan inilah suatu lower high bagi Bitcoin ya. Jadi suatu pertanda pelemahan momentum dari Bitcoin ya. Nah, tetapi harapan dari Bitcoin masih ada ya. Harapan dari Bitcoin adalah MA20 dan struktur 41.204 yang semoga bisa menahan ya. Jadi PR dari Bitcoin di daily adalah bertahan ya. Jadikan MA20 atau 41.200 sebagai support dan buat dia mantul di situ ya. Nah, setelah itu PR besarnya adalah apakah dia bisa membuat suatu higher high ya, atau lebih tepatnya ini deh, menembus dulu suatu lower high di sini yang ada di 43.258. Jadi itu PR untuk di daily-nya ya. Nah, untuk di weekly kita bisa di sini bull support band itu harusnya sih nggak terlalu beda jauh dari kemarin ya. Bull support band itu ada di angka 33.700 lah kalau kita buatkan sampai ke 31.789. Lagi-lagi PR-nya adalah bertahan setinggi mungkin di sini sampai bull support band menjemput, koreksi ke situ, mantul. Nah, itu yang kita harapkan ya. Kalau dia berhasil mantul di bull support band secara TA ya, itu kayak 99% ya. Lagi-lagi lu bisa cek ya. Kalau dia berhasil mantul ya, lagi-lagi bukan kalau dia cuma kena terus gagal. Tapi kalau dia berhasil mantul, di situ dia akan lanjut membuat higher high yang signifikan begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sekarang udah nggak jalan ini ya, soalnya udah weekend. Masih iya ini udah nggak jalan ya. Nah, jadi kemarin sayangnya 101,98 kembali di reclaim dan dia mulai retest ke 102,63 sebagai resisten ya. Nah, gue berharapnya gini sih. Nanti hari Senin dia kebuka masih di bawah sini, ke reject lagi dan lanjut membuat lower low. Daily close di bawah dari 101,98 lagi. Itu kurang lebih harapan gua untuk di XY ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya, temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan seperti biasa kita masuk ke Bitcoin dulu. Untuk Bitcoin posisi spotnya buy limit kedua di MA20 atau di 41.204, buy limit ketiga di MA50 di angka 38.228. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi short kemarin ya di sini. Retest 1, retest 2. Target TP-nya sudah semakin mendekat, tapi jangan lupa untuk diupdate ya karena MA20-nya naik sekarang di angka 41.316. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 43.258. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya 2232 gagal dipertahankan sebagai support dan daily close dari Ethereum di bawah dari struktur tersebut ya. Artinya buy limit kedua kita sayangnya jebol ya. Jadi sekarang yang secara TA masih tersisa untuk buy limit dari Ethereum adalah buy limit kedua ya, buy limit kedua di 2123 dan buy limit ketiga di MA50 di angka 2059. Nah, untuk posisi futuresnya sayang juga sama ya, terjadi cut loss tipis di sini karena retest 1, retest 2 tapi gagal dipertahankan supportnya, jebol. Nah, untuk sekarang tapi di waktu bersamaan MA20 juga di retest ya, retest 1, retest 2. Jadi walaupun cut loss sebenarnya kita bisa buka lagi posisi long tadi di MA20. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya bisa di struktur baru di sini ya. Kita ambil baru di sini yaitu di angka 2317 atau kalau mau sedikit lebih agresif di 2360. Tentunya untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2232. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini sayangnya buy limit pertama jebol ya, jadi yang tinggal tersisa untuk di Polkadot adalah buy limit kedua di $6 lebih 67 sen di 69 sen dan buy limit ketiga di MA20 di angka $6 lebih 29 sen. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sayangnya terjadi cut loss ya, posisi long kita nggak kena target TP. Mungkin sekarang yang terdekat lagi adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di $7 lebih 33 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $6 lebih 69 sen. Dan kita masuk ke Cardano, akhirnya dia mulai retest ke buy limit pertama ya. Dan untuknya nahan juga. Jadi untuk Cardano buy limit pertama di 59 sen, buy limit kedua di 54 sen, dan buy limit ketiga di MA20 di angka 48 sen. Ya, struktur baru juga terbentuk di sini yaitu di angka 66 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila besok jam 7 pagi Cardano tetap daily close di atas dari 59 sen, kita bisa limit posisi long di sini. Apabila terjadi retest otomatis kebuka posisi long. Target TP-nya adalah di angka 66 sen ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 66 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 59 sen. Dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini dia sudah terjadi retest 1, retest 2 di 40 sen ya. Untuk buy limit pertama masih belum di retest juga yaitu di angka 38,10. Buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga di MA50. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futures kita sudah dapat posisi short ya. Sudah dapat posisi short sekarang. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 40,77. Nah, target TP dari posisi short kita adalah di angka 38,10 ya. Sementara untuk posisi long tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 38,10, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 40,77. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan juga ya, buat lo yang pengen request ya apa yang mungkin atau altcoins atau ya mungkin koin-koin tertentu yang pengen kita TA, bisa lu komen di bawah. Apabila cukup banyak yang tertarik, kita akan masukkan ke DCWT ya. Seperti biasa jangan lupa juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.